Terima kasih. Kenapa saya menyebut Bude Corona ya? Jangan dikutuk loh, Corona itu nggak boleh. Semua itu diciptakan Sang Maha ya. Sang Maha menciptakan mesti ada maksudnya ya, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya ya. Kemarin juga begitu, waktu kakek itu dalang di Surabaya, di swab dulu, di swab tuh masuk dalam ruang khusus, hidung itu disogok benda segini loh, gini lah. Kalau saya gitu kan non sewu, tempat saya di kota, jadi percaya aja lah, nggak mungkin mulainya nggak mati ya, saya juga nggak mati gitu. Tapi yang penggender saya, Pak Kirana dari Kediri itu langsung deruduk gue tak cekeli, KTP nggak bawa, ada maklum orang tua ya. Ya itulah intinya lah, Mas Arwini. Saya lihat waktu saya pergi ke rumah jenengan itu kok ada sisi-sisi tertentu yang kelihatannya Bu Sarbini itu sudah tidak menyerah dalam masa pandemi. Ada apa set-setan apa sih itu gantung-gantung itu? Gini Mo, jadi saya juga memberikan kegiatan kepada istri saya supaya istri saya juga tidak hanya diam sebagai ibu rumah tangga. Saya berikan kegiatan untuk membuka semacam kios dan warung. Jadi di rumah saya juga bisa melayani lingkungan tetangga kiri kanan dan depan. Situ juga ada mahasiswa. Pada saat sebelum pandemi ya lumayan mau omsetnya. Tapi begitu pandemi mahasiswa buyar sama jadi ini juga kena imbasnya. Tapi saya nggak pantang menyerah. Iya, nggak sendirian. Meskipun masa-masa pandemi saya masih bisa memperdayakan akal budi saya untuk memberikan ya semacam ya bagaimana Mas sebagai tanggung jawab keluarga ya. Padahal dalam penjenengan itu di jalan apa? Sigura-gura. Jalan terusan Sigura-gura itu perumahan Mo. Iya, itu kan kalau tidak salah itu dikepung perguruan tinggi banyak ya. Apa aja di sana itu? Posisi rumah saya itu sebetulnya kalau dilihat dari titik tata letak itu di sekelilingi kampus. Di sebelah selatan ada Setigi, ada Unmer. Di sebelah timur ada UM. Terus di sebelah timur agak ke utara ada UB. Minggir lagi utara ada UIN. Dan di baratnya itu di sekelilingi seminari. Jadi sebetulnya potensial untuk berdagang apa saja. Tapi di masa pandemi tapi kan masih ada harapan. Logikanya perguruan tinggi itu gandengnya anak kos-kosan. Lah bagaimana dengan anak kos-kosan sekarang? Ya maksudnya gimana? On the cost, in the cost. Itu kan ada apa enggak sekarang ini? Ada, tapi ya yang kos itu hanya tinggal sekitar hanya 10%. 10%? Iya, semua belajar di rumah ya. 90% hengkang ke kampung halamannya masing. Iya. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, semua itu bukan harapan kita untuk supaya hidup sulit ya, tapi semua itu adalah kehendak Sang Maha. Mungkin dengan ini kita akan menjadi hidup kembali pikiran kita. Ingat lagi kalau harus rukun dengan tetangga-tetangga kita. Ingat lagi kalau bagaimanapun sebagai bangsa kita harus menyatu dalam spirit demi NKRI apapun yang terjadi. Lah nun sewu Mas, masih ke Mas Sarbini. Kalau saya lihat kemarin posisi kiri kanan rumah jenengan itu kan bentuknya jeglong gini. Kayak ada kali gitu ya. Kira-kira waktu banjir itu dampak apa enggak? Oh, alhamdulillah kalau di rumah saya masih bebas dari banjir. Gitu ya. Sebelah kanan rumah saya memang ada saluran semacam das itu sungai Metro ya, aliran sungai Metro. Ya, yang kena ini, yang sering kena banjir itu yang kawasan mau ke arah Desan Karangbesuki itu, di situ kan ada makam. Itu sering banjir Mo. Oh, iya. Itu masih terimbas banjir. Kalau rumah saya
masih relatif aman. Nggih. Syukurlah, syukur. Nggih. Kalau saya ditanya jawaban saya simpel aja ya. Cuman ya itu mesti kadang-kadang bocor. Bapaknya bukan banjir karena Bocor ya. karena saking derasnya itu. Ya. Lebih baik bocor rumahnya dari bocor duit negara ya. Betul Romo. Iya betul. Nggih. Kalau saya ditanya begini loh, Mbah, itu rumahnya Jalan Citandu itu kayaknya di pinggir kali toh, Mbah? Nggak kebanjiran, Mbah? Lah ya itu aneh, Mas. Rumah saya itu kan yang bawah itu sebenarnya mepet dengan permukaan kali gitu loh. Dan itu jurang begini. Anehnya nggak pernah kebanjiran selamanya. Loh itu dongannya apa? Nggak tahu, mungkin buat dia keris-keris kuwi lah. Saya kan suka keris ya, macam-macam, mungkin takut, jawab gitu aja lah gitu ya. Ya mungkin memang secara kebetulan kok enggak, itu saya juga enggak tahu, ya bersyukur ya. Dan memang banyak sekali hal-hal ini yang tadi yang kami ceritakan tadi. Getaran di Malang ini dulu kan dimulai dari Bandulan. Dari Bandulan itu menanamkan pohon pule tadi ya, terus itu sujud terhadap leluhur, karena kita itu sebenarnya terah dari Mataram ya, itu pada bergeser ke timur pada waktu penjajahan dulu, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ke timur ya, ke Kawi lalu sampai ke Lombok sana, itu keturunannya itu berceceran. Makanya pada waktu sana pakai tradisional semua, pakai blangkon, pakai malah saya sendiri waktu itu nggak pakai karena baru dari Singosari pagi-pagi jam 5 jemput ya Mas, jam 5 wong tuwek dijemput sih rodok kriip-kriip gini, terus di sana suruh nanam pule, makanya pergi ke sana ada tulisan ditanam Romo Jatikusumo gitu. Ya melak seneng lah saporo lah anak putu dolan rono. Wah, mbah iki nandur gitu ya. Nggih, Putri. Ini jenengan di samping bunga-bunga, corak-corak kain berwarna-warni itu ceritanya bagaimana itu? Ini Romo, saya kemarin kan di rumah Romo yang di Padepokan, melihat di atas kan banyak apa itu pohon jati. Nah penjenengan kan asmo jati. Jadi saya ambil daun jati lah Romo, daun jati, terus ada penjenengan seneng ini sego pecel. Nah, kenikirnya boleh yang kecil-kecil untuk pecel, yang agak tua kita buat di sini Romo. Ini saya mau kasih kepada Romo supaya kenang-kenangan ya. Nanti juga ini ada ini apa namanya jarak merah Romo. Ini perilakunya daun ini tidak seperti manusia, kalau apa kuning ditambah putih jadi kuning enom ndak Romo. Jadi kalau jati, yang jati itu harusnya merah. Kalau dengan tinggi jadinya merahnya tinggal sedikit Romo. Nah ini, dan ini belum versi fiksasi, jadi terakhir itu 1 bulan dicelup dengan apa terawas itu kira-kira 1 liternya untuk 7 mili, nanti baru dicelup supaya apa, ini masuk dari ini kain ke ini supaya tidak luntur gitu. Jadi ini masih bau-bau kayak jamu Romo. Nah terus saya tanya Bu, kalau ini andai kata, kalau untuk hem maksud saya eman-eman ya, karena nanti gambarnya itu malah hilang gitu. Yang baik untuk apa? Untuk laki-laki maksud biasanya penjenengan kan sering pakai serempang gini seperti pakai jari gini nih ya. Masih boleh masih lah bisa gitu. Jadi tinggal sini dijahit sedikit, pojok-pojoknya ini semua dijahit, tinggal dipakai aja di serempang. Waduh lah ini. Kemudian ada lagi Romo. Ini yang versinya ditutuk Romo. Ini namanya daun sepuran. Daun sepuran. Jadi sepur-sepuran Romo. Daun sepuran itu kayak gini. Kok apik bener. Nah, ini caranya. Kalau daun itu saya masukkan di dalam 2 ini. Nah, makanya ini kan sini sama sini hampir sama. Ini dirutuk ya Romo ya. Di dalamnya. Jadi ada 2 gini. Daunnya 1 di dalam. Terus ini ada ini 2, nanti ditutuk. Ini nanti ngecap Romo, bolak-balik.
gitu. Cuman kan ngerameni tonggo nih Romo, taktuk gitu ya. Jadi ini makanya obatnya harus siang. Nah, ini tanpa anu sama sekali, tanpa apa yang di kalau batik itu apa? Anu canting. Sogan apa namanya? Ya, sogan canting. Tanpa itu ya? Tanpa, karena gini, Ekoprint itu sebenarnya sederhana sekali Romo. Dari bahan-bahan natural dan dari daun-daun. Daun ini juga punya perilaku Romo. Kalau pagi dia masak. Ya, masak itu jadi klorofilnya dengan matahari. Nah, itu berproses ya. Itu nilai vitaminnya sangat tinggi. Waduh. Jadi kalau kita ngambil daun jati harus pagi Romo, jam 6 sampai jam 8 ya. Itu nanti kalau dipakai jadi bagus. Itu ya. Kalau sore beda lagi Romo. Nanti agak guram, suram-suram gitu. Jadi kalau kering berarti bukan alternatif yang bisa dipakai ya? Iya, yang masih yang kering seger. Garing kalau itu, garing enggak bisa. Garing ya? ada cara sendiri, kita kum di air air kasih garam dikit. Nah, nanti dia tinggal ininya garis-garisnya Romo. Nah, itu kalau saya dulu masih di SD Taman Siswa, ini di Sombo Romo. Sudah itu dipakai untuk hiasan ya, seperti kita buat ini apa? Figura gitu. Makanya mungkin saya dari kecil dulu suka aneh-aneh gini Romo, keluyuran di dalam hebat. ini. Nah, ini nanti untuk Romo, kemudian saya juga memberi ini, mungkin Romo kan banyak foto, saya kira nanti orang melihat, oh yo iki bener tak iki daur ulang, makanya nih ndak saya buang Romo dalamnya supaya panjenengan tahu. Iya, iki panjene tenan, iki kerdus tenan gitu loh. Waduh. Monggo Romo, nanti dipakai serempang ya Romo ya. Ini waduh. Ini nuwun sewu teman-teman saya yang kebetulan pedagang-pedagang besi, meskipun saya itu biasa membeli barang-barang bekas, saya telas hari, tapi nanti tidak sajak siaran. Saya khawatir digawani diberi kenang-kenangan tren sepur ya toh. Waduh. Nah, ini kebetulan kemarin itu saya itu mencari, karena saya itu sudah banyak diundang untuk ruatan ya. Dalam ruatan itu harus sepuh, meskipun sehari-hari ya kudu seperti anak muda ya. Oleh karena itu kalau bisa pakai ikat putih, baju putih, kain putih, kelihatannya sudah ketemu lah. Para penonton Nama TV yang kami muliakan, sungguh bahagia sekali ya. Banyak sahabat, banyak teman yang saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, kasih sayang seperti dirinya sendiri ya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.